Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel Natagama Televisi, saluran televisi pembelajaran. Pada video kita kali ini, saya akan menerangkan tentang materi perdagangan internasional yang merupakan materi kelas 11 SMA atau MA. Video ini merupakan video seri ke-1. Ada beberapa indikator pencapaian kompetensi pada video seri ke-1 ini yang bisa Anda lihat di layar. Kami tidak sekedar menampilkan materi, tetapi juga akan membahasnya secara tuntas untuk Anda sekalian. Saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe terlebih dahulu bagi yang belum subscribe, dan bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar nanti Anda mendapatkan notifikasi dari kami. Selamat menyaksikan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan kemudahan bagi kita semua dalam memahami materi ini. Sahabat Natagama Televisi, kita akan mulai terlebih dahulu dari indikator pencapaian kompetensi yang pertama, yaitu kita memahami pengertian perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Adalah perdagangan yang melewati batasan wilayah suatu negara, yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Nah, di sini ada kata kunci yang saya garis bawahi di sini. Dikatakan perdagangan internasional kalau perdagangan itu melewati batasan wilayah suatu negara. Jadi kalau perdagangan yang tidak melewati batasan wilayah suatu negara, misalnya dari antar pulau satu ke pulau lain yang masih dalam wilayah suatu negara, maka itu bukan perdagangan internasional. Nah, kemudian di sini dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain. Nah, penduduk yang dimaksud itu dapat berupa antar perorangan atau individu dengan individu yang ada di negara lain, atau individu dengan perusahaan negara lain, atau antara perusahaan dengan perusahaan lain. Bisa pula perusahaan dengan pemerintah suatu negara, atau bahkan antara pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Nah, kegiatan perdagangan internasional tersebut, sekali lagi di sini ditegaskan, merupakan proses tukar-menukar barang dan jasa dari satu wilayah negara dengan wilayah negara lainnya. Kegiatan memasukkan atau membeli barang atau jasa dari luar negeri dinamakan sebagai kegiatan impor. Sedangkan kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri dinamakan kegiatan ekspor. Demikianlah pengertian dari perdagangan internasional. Selanjutnya kita akan masuk ke indikator pencapaian kompetensi yang kedua, yaitu kita akan mempelajari faktor pendorong dan manfaat dari perdagangan internasional. Di sini saya menyajikannya dalam bentuk tabel yang memuat faktor pendorong dan manfaat dari perdagangan internasional. Apa tujuannya? Tujuannya nanti agar kalian lebih mudah memahami mana yang termasuk faktor pendorong dan mana yang termasuk manfaat dari perdagangan internasional. Baik, kita mulai dari poin yang pertama terlebih dahulu. Faktor yang pertama adalah keinginan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan akan mendorong sebuah negara melakukan perdagangan internasional. Nah, setelah dia melakukan perdagangan internasional, maka apa nanti manfaatnya? Manfaatnya adalah menambah devisa negara tersebut melalui bea masuk, biaya lain-lain atas ekspor dan impor, melalui laba dari kegiatan perdagangan internasional. Nah, ini manfaatnya. Jadi antara poin yang pertama dari faktor pendorong dan manfaat di sini memiliki kaitan. Kemudian faktor pendorong yang kedua, perbedaan kemampuan untuk memproduksi barang dan perbedaan faktor produksi masing-masing negara. Masing-masing negara itu memiliki kemampuan untuk memproduksi barang yang berbeda. Adanya penguasaan teknologi yang berbeda. Ada sebuah negara yang mampu memproduksi barang X. Ada juga negara lain yang karena keterbatasan dia tidak mampu memproduksi barang X. Maka yang demikian ini akan mendorong kedua negara tadi melakukan perdagangan internasional. Negara yang tidak mampu memproduksi barang X akan mencari negara lain yang mampu memproduksi barang itu untuk memenuhi kebutuhan negaranya. Kemudian yang kedua di sini,
adanya perbedaan faktor produksi. Masing-masing negara yang karena kondisi geografisnya berbeda, itu akan memiliki faktor produksi yang berbeda-beda. Nah, karena perbedaan faktor produksi, maka ini juga akan menyebabkan perbedaan dalam kemampuan memproduksi barang. Misalnya, antara Indonesia dengan Singapura. Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah, sementara Singapura tidak. Maka ini akan mendorong terjadinya perdagangan antara Indonesia dengan Singapura dalam hal kaitan dengan sumber daya alam. Nah, apa manfaatnya setelah terjadi perdagangan internasional akibat perbedaan kemampuan produksi atau perbedaan faktor produksi masing-masing negara? Yaitu, pertama di sini, negara yang tidak mampu memproduksi barang tersebut, baik karena kemampuan atau teknologi yang mereka tidak kuasai, ataupun karena faktor produksi yang tidak dimiliki karena kondisi geografisnya, itu akan memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negara sendiri. Misalnya, Indonesia yang karena tidak mampu memproduksi mobil sendiri, kemudian berdagang dengan negara lain yang mampu memproduksi mobil untuk mencukupi kebutuhan mobil yang ada di dalam negeri. Atau misalnya Singapura, yang karena kondisi geografisnya, dia tidak memiliki faktor produksi untuk memproduksi karet, sehingga kemudian dia berdagang dengan Indonesia, membeli karet dari Indonesia. Nah, inilah contoh manfaat yang didapat dari perdagangan internasional akibat adanya perbedaan kemampuan produksi barang atau perbedaan faktor produksi masing-masing negara. Kemudian manfaat yang lain akibat perbedaan yang nomor 2 ini, yaitu adalah adanya transfer teknologi. Negara yang semula tidak mampu memproduksi barang karena faktor kemampuannya yang terbatas, maka dengan adanya perdagangan internasional dengan negara lain yang menguasai teknologi, maka dia akan belajar dari negara tersebut. Negara ini mempersyaratkan kepada negara lain, silakan Anda bisa berdagang di negara kami dengan persyaratan ajari kami teknologi cara membuat barang tersebut. Kita ambil contoh seperti ini. Ketika Indonesia belum mampu memproduksi sepeda motor, kemudian Indonesia berdagang dengan Jepang. Silakan Jepang berdagang motor di Indonesia dengan catatan ajari tenaga kerja di Indonesia bagaimana cara memproduksi sepeda motor. Maka di sini manfaatnya adalah adanya transfer teknologi. Kemudian faktor pendorong yang ketiga, yaitu adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru. Maka manfaatnya di sini bisa memperluas pasar. Kemudian faktor pendorong yang keempat, keinginan membuka kerjasama atau hubungan politik dan dukungan dari negara lain. Kalau kita melihat faktor yang keempat ini, artinya faktor pendorong dalam perdagangan internasional itu tidak semata-mata karena faktor ekonomi, tetapi juga karena faktor lain. Apa manfaatnya nanti setelah terjadi perdagangan internasional karena faktor yang keempat ini? Maka nanti bisa mempererat hubungan persaudaraan dan kerjasama antar negara. Kemudian faktor pendorong yang kelima, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang atau jasa. Suatu negara memproduksi barang X, kemudian penduduk dari negara lain menggemari juga barang itu, maka ini akan mendorong terjadinya perdagangan internasional. Nah, kemudian manfaat yang kelima di sini, kalau kita melihat manfaat, itu bisa memperluas lapangan kerja. Adanya perdagangan internasional yang kemudian akhirnya bisa memicu terjadinya investasi asing di suatu negara, ini nanti akan menciptakan lapangan kerja. Nah, kita masuk sekarang ke faktor pendorong yang keenam, terjadinya era globalisasi. Ketika batasan masing-masing negara itu makin mudah terlewati karena perkembangan teknologi informasi maupun karena kemajuan dalam hal infrastruktur transportasi, maka perdagangan internasional akan lebih mudah dilakukan. Pada kondisi sekarang, kita bisa melakukan perdagangan internasional cukup dari layar HP kita. Kemudian bisa kita nanti menjual atau membeli barang kepada individu yang ada di wilayah negara lain melalui teknologi informasi seperti ini. Mudah nanti mengangkut barangnya karena adanya kemajuan infrastruktur dalam bidang transportasi. Maka di sini perkembangan zaman atau terjadinya era globalisasi merupakan faktor pendorong dari perdagangan internasional. Demikianlah faktor pendorong dan manfaat dari perdagangan internasional. Selanjutnya kita akan masuk ke indikator pencapaian kompetensi yang ketiga, yaitu kita akan mempelajari faktor penghambat
perdagangan internasional. Ada beberapa faktor yang akan menghambat terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama, perbedaan mata uang antar negara. Masing-masing negara di dunia ini memiliki mata uang yang berbeda-beda. Misalnya, Indonesia memiliki mata uang rupiah. Cina memiliki mata uang yuan. Ketika terjadi perdagangan internasional antara Cina dan Indonesia, lalu mata uang apa yang akan digunakan? Masing-masing negara tentunya menginginkan menggunakan mata uang negara yang bersangkutan dalam pembayaran perdagangan internasional. Maka ini akan menjadi hambatan. Nah, untuk mengatasi hambatan tersebut, maka kedua negara ini harus mencari kesepakatan. Mata uang apa nanti yang akan dipakai? Nah, biasanya adalah menggunakan mata uang US dollar yang merupakan mata uang yang lazim digunakan dalam proses pembayaran internasional. Nah, kemudian faktor penghambat yang kedua, resiko pembayaran antar negara yang lebih besar. Kenapa? Karena antara pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung. Masing-masing ada di wilayah negaranya. Sehingga ini akan meningkatkan resiko dalam pembayaran. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, maka perlu peran lembaga jasa keuangan agar nanti bisa meminimalisir resiko pembayaran antar negara. Kemudian faktor penghambat yang ketiga, yaitu tidak stabilnya keamanan suatu negara. Ketika sebuah negara sedang mengalami konflik, ada gangguan keamanan, maka bagaimana mungkin negara tersebut bisa melakukan perdagangan internasional. Kemudian faktor penghambat yang keempat, yaitu kebijakan perdagangan protektif yang dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan perdagangan protektif yang ditujukan untuk melindungi kepentingan dalam negeri atau kepentingan nasional dari pengaruh buruk negara asing, baik dari sisi ekonomi, sisi ideologi, sisi politik, maka nanti akan menghambat terjadinya perdagangan internasional. Kita ambil contoh apa yang terjadi antara Cina dan Amerika. Terjadi perang dagang antara Amerika dan Cina. Amerika beralasan ingin melindungi kepentingan nasionalnya dari pengaruh buruk negara Cina. Maka Amerika mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sifatnya protektif, melarang produk-produk Cina masuk ke Amerika, membatasi produk-produk Cina untuk masuk ke Amerika. Dan ini akhirnya dibalas oleh Cina dengan tindakan yang serupa. Nah, hal seperti inilah yang nanti akan menjadi faktor penghambat perdagangan internasional. Kemudian faktor penghambat yang kelima, yaitu tidak stabilnya kurs mata uang asing atau nilai tukar mata uang asing. Ketika nilai tukar mata uang asing di sebuah negara mengalami fluktuasi yang berlebihan, maka nanti akan menyulitkan perencanaan dari para pelaku usaha yang ada di dalam negara tersebut untuk melakukan perdagangan internasional. Kemudian faktor penghambat yang keenam adalah keberadaan lembaga kerjasama ekonomi regional. Misalnya kalau di kawasan Asia Tenggara di sini ada lembaga kerjasama ekonomi yang disebut AFTA. Nah, AFTA ini memberikan kemudahan bagi negara-negara sesama anggota ASEAN untuk melakukan perdagangan internasional di wilayah negara ASEAN. Sementara untuk negara yang bukan anggota AFTA tidak diberikan kemudahan seperti itu. Maka ini nanti akan bisa menghambat negara lain untuk melakukan perdagangan internasional di kawasan ASEAN. Maka di sini keberadaan lembaga kerjasama ekonomi regional itu bisa menjadi salah satu faktor penghambat dari perdagangan internasional. Sahabat Natagama Televisi, selanjutnya kita masuk ke indikator pencapaian kompetensi yang keempat. Kita akan mempelajari dampak negatif perdagangan internasional. Ada beberapa dampak negatif perdagangan internasional. Di antaranya, satu, barang-barang produksi dalam negeri akan terganggu akibat masuknya barang impor yang dijual lebih murah, yang akan menyebabkan industri dalam negeri mengalami kerugian besar. Karena mengalami kerugian besar, kemudian akan gulung tikar yang menyebabkan PHK. Kemudian yang kedua, munculnya ketergantungan dengan negara maju. Negara-negara berkembang yang terbiasa impor untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya akan bergantung terus-menerus dengan negara maju. Kemudian dampak yang ketiga, terjadinya persaingan yang tidak sehat karena pengaruh perdagangan bebas. Industri dalam negeri yang baru tumbuh tidak mungkin dapat bersaing dengan industri dari luar yang jauh lebih kuat. Kemudian dampak yang keempat, dapat memperburuk neraca pembayaran apabila lebih banyak pembayaran ke luar negeri dibandingkan penerimaan dari luar, atau apabila impor itu lebih banyak daripada ekspor. Kemudian dampak yang kelima, bila tidak mampu bersaing, maka pertumbuhan perekonomian suatu negara akan semakin
semakin rendah dan bertambahnya pengangguran di dalam negeri. Nah, untuk meminimalisir dampak negatif ini, maka perlu kebijakan dalam perdagangan internasional, perlu proteksi untuk melindungi industri dan masyarakat dalam negeri, perlu proteksi untuk melindungi kepentingan nasional. Demikianlah dampak negatif perdagangan internasional. Sahabat Natagama Televisi, seperti yang tadi sudah dijelaskan dalam slide sebelumnya, bahwa dalam rangka meminimalisir dampak negatif perdagangan internasional, maka masing-masing negara mengambil kebijakan perdagangan internasional yang sifatnya melindungi kepentingan dalam negeri. Nah, dalam indikator pencapaian kompetensi yang kelima, kita akan membahas tentang kebijakan perdagangan internasional, di mana secara garis besar, kebijakan perdagangan internasional itu terbagi dua. Satu, kebijakan perdagangan bebas, dan yang kedua kebijakan perdagangan yang protektif. Ini adalah dua bentuk kebijakan yang saling bertentangan. Kebijakan perdagangan bebas artinya dalam perdagangan internasional itu tidak boleh ada hambatan yang dilakukan oleh masing-masing negara. Biarkan perdagangan internasional dilakukan secara bebas. Nah, kebijakan perdagangan protektif ini kebalikannya. Ada hambatan-hambatan dalam perdagangan secara bebas yang tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan dalam negeri. Dalam buku Politik Bisnis Internasional yang ditulis pada tahun 2002 karya Bob Sugeng Hadiwinata menyatakan bahwa banyak juga negara yang mengklaim sebagai pendukung perdagangan bebas, tetapi demi kepentingan perlindungan industri dalam negeri, masing-masing hampir semua negara ini menerapkan kebijakan yang membatasi masuknya produk asing ke pasar domestik. Sebagai contoh, Amerika sendiri di sini yang mengklaim sebagai negara yang menjunjung kebebasan yang seluas-luasnya, tetapi dalam hal politik perdagangan internasional, negara ini pun sama membatasi masuknya produk asing ke pasar domestik. Perang dagang yang dilakukan Amerika dengan Cina membuktikan bahwa negara ini dalam hal perdagangan internasional mengambil pula kebijakan-kebijakan yang sifatnya protektif. Selanjutnya kita mempelajari tujuan kebijakan perdagangan internasional yang sifatnya protektif. Ada beberapa tujuan kebijakan perdagangan internasional yang bersifat protektif. Satu, melindungi kepentingan industri di dalam negeri, terutama industri dalam negeri yang baru tumbuh atau infant industri, dari persaingan dengan industri dari luar. Karena industri dalam negeri ini baru tumbuh, kalau dibiarkan bersaing secara bebas dengan industri dari luar, maka tentu akan kalah. Oleh karena itu, perlu kebijakan perdagangan internasional yang sifatnya protektif. Kemudian tujuan yang kedua, melindungi masyarakat dalam negeri dari kemungkinan masuknya barang-barang impor yang tidak berkualitas. Oleh karena itu, perlu kebijakan perdagangan internasional yang sifatnya nanti selektif. Mana produk yang bisa masuk ke dalam negeri, mana produk-produk yang tidak boleh masuk ke dalam negeri. Nah, kemudian juga di sini melindungi masyarakat dalam negeri dari kemungkinan kekurangan produk akibat produk dijual ke pasar internasional. Maka nanti perlu kebijakan perdagangan internasional yang sifatnya mengatur mana produk yang boleh dijual keluar, mana produk yang tidak boleh dijual keluar, mana produk yang dibatasi untuk bisa dijual keluar, mana produk yang tidak perlu dibatasi. Nah, inilah tujuan dari kebijakan perdagangan internasional dalam rangka melindungi masyarakat dalam negeri. Kemudian tujuan yang ketiga, melindungi tenaga kerja domestik dari persaingan dengan tenaga kerja dari luar. Perlu kebijakan perdagangan internasional yang membatasi masuknya tenaga kerja asing ke dalam negeri. Tujuannya apa? Yaitu melindungi tenaga kerja domestik. Kemudian, tujuan yang keempat, yaitu menjaga keseimbangan neraca pembayaran melalui pengendalian ekspor dan impor. Ketika nilai impor berlebihan, maka akan menyebabkan banyak uang yang keluar atau devisa yang keluar untuk membiayai impor tersebut dibandingkan devisa yang masuk dari ekspor. Maka itu akan mengganggu neraca pembayaran. Oleh karena itu, perlu nanti kebijakan perdagangan yang bersifat protektif guna mengendalikan impor yang berlebihan tersebut. Nah, kemudian tujuan yang kelima, menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara akan terganggu apabila terjadi dampak negatif dari perdagangan internasional. Misalnya, industri dalam negeri mengalami kebangkrutan karena kalah bersaing dengan industri dari luar. Atau terjadi pemutusan hubungan kerja karena industri dalam negeri mengalami kebangkrutan tadi. Atau
terjadi banyak pengangguran karena tenaga kerja domestik kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari luar. Maka kalau terjadi hal-hal seperti itu bisa menghambat terjadinya pertumbuhan ekonomi. Maka nanti perlu kebijakan perdagangan internasional yang bersifat protektif guna menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi. Kemudian tujuan yang keenam, menjaga stabilitas nilai tukar. Ketika nanti neraca pembayaran itu terganggu, banyak uang yang keluar, itu akan menyebabkan nilai tukar itu akan mengalami gejolak. Oleh karena itu, perlu kebijakan perdagangan internasional yang sifatnya protektif guna menjaga stabilitas nilai tukar. Kemudian, tujuan kebijakan perdagangan internasional protektif yang ketujuh itu adalah untuk pertahanan nasional suatu negara. Negara membatasi perdagangan internasional dengan negara lain, tujuannya adalah untuk pertahanan nasional suatu negara itu. Negara melarang penjualan senjata kepada negara lain guna melindungi kepentingan nasional suatu negara. Oke, itulah tujuan-tujuan kebijakan perdagangan internasional yang bersifat protektif. Sampai bertemu kembali di seri kedua, di mana nanti kita akan mempelajari bentuk-bentuk kebijakan perdagangan internasional. Terima kasih Anda sudah menonton tayangan video kami. Jangan lupa berikan like untuk tayangan ini. Jika ada pertanyaan atau saran, silakan tuliskan di kolom komentar. Dan jika Anda menganggap tayangan ini menarik dan bermanfaat bagi orang lain, silakan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di channel Natagama Televisi.